Ya, hai semuanya, shalom. Nah, sekarang kita berada di podcast PKKPNUP. Ini adalah podcast perdana kita. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Amelia Krisana Irena Wengkauranda, bisa dipanggil Amel atau Iren. Nah, saya akan menemani kakak dan adik-adik dalam podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu kakak Seth Ruru. Mungkin kakak bisa menyapa kakak dan adik-adik sekaligus memperkenalkan diri. Terima kasih. Shalom. Selamat malam semua. Hai. Perkenalkan, saya Seth Ruru Semba, angkatan 93, jurusan administrasi niaga. Saya pada podcast kali ini kita akan membahas garis besar asal-usul PKKPNUP. Nah, sebelum itu kakak dan adik-adik, beliau ini adalah salah satu alumni dari PKKPNUP dan dia juga merupakan saksi berdirinya PKKPNUP. Nah, sehubungan hari ini kita berada di Sekret Kak. ya. Mungkin kakak bisa menjelaskan bagaimana asal-usul dari PKKPNUP supaya kakak dan adik-adik bisa lebih tahu lah. Oh ya, sebenarnya saya sudah agak lupa ingat. PKKP itu berdiri sama umurnya itu sama dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang ya, sekarang namanya. Dulu kan Politeknik Universitas Hasanuddin UNHAS. Itu kan berdiri di tahun 1987. Nah, pada waktu penerimaan mahasiswa baru itu penataran, kan dulu ada penataran P4 dengan ospek. Nah, pada waktu penataran P4 dan ospek itu dosen-dosen Kristen itu terpanggil untuk mengumpulkan anak-anak mahasiswa yang Kristen untuk mengadakan ibadah. Makanya mereka menunjuk beberapa mahasiswa itu untuk mengkoordinir untuk mereka bisa melaksanakan ibadah. Kalau saya tidak salah itu hari dosen-dosennya yang saya tahu itu ya Pak Suwandase, Pak Hatmarudito. Kalau tidak salah masuk juga ya almarhum Pak Antonius. Kalau saya tidak salah ya. Tapi yang saya ingat betul itu ya dua ini yang diceritakan dulu, dan yang menceritakan memang mereka berdua, Pak Suwandase dengan Pak Hatma. Mereka mengumpulkan itu masih di mana? Di Baraya, kampus Baraya. Nah, mereka mengumpulkan anak-anak untuk ibadah. Setelah itu setelah masuk kuliah berjalan, mereka masih tetap mengadakan ibadah itu, ibadah Jumat. Nggak tahu ibadahnya setiap hari apa, saya nggak tahu ya. Dan ibadah dari rumah ke rumah, kalau saya nggak salah ada juga, tapi itu saya nggak tahu rutin atau enggak. Pas saya masuk di tahun 93 itu yang memimpin PKKP, dan itu hari itu belum ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ya. Iya. Masih ya penunjukan bagaimana atau kesepakatan untuk memimpin, mengkoordinir. Nah, kebetulan pas saya masuk yang mengkoordinir itu ke Andarya Sanda. Itu Telkom 91. Sekarang dia kalau saya tidak salah di Kalimantan. Nah, dia yang mengkoordinir PKKP. Saya masuk di 93, dia mengumpulkan kita untuk ibadah perkenalan PKKP, bahwa di Politeknik itu ada persekutuan. Nah,
yang namanya PKKP. Nah, setelah itu di tahun 94, di tahun 94 atas kerinduan teman-teman mau melihat PKKP ini lebih terstruktur dan lebih rapi, maka kita kumpul bersama dengan dosen-dosen untuk membahas bahwa bagaimana PKKP ke depannya. Kita mau PKKP ini ke depan lebih terarah, lebih terstruktur. Kita mau PKKP itu punya aturan main. Nah, aturan mainnya itu apa? Aturan mainnya itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan struktur kepengurusan. Nah, setelah itu dibentuklah tim untuk membahas, untuk menyiapkan ini. Nah, setelah, kalau saya tidak salah, setelah Natal atau sebelum Natal dibentuk tim, namanya itu panitia bakti sosial dan musyawarah besar. Nah, kebetulan di situ ketuanya itu Kak Denny Calvin, itu mesin 91 atau 90 kalau saya tidak salah ya. Nah, setelah kebetulan yang jadi sekretaris itu saya. Nah, kita menyiapkan semua rapat cari anggaran dasar, kita cari literatur tentang anggaran dasar organisasi Kristen kan, mahasiswa Kristen, pemuda gereja, itu kita lihat, kita bahas. Itu tempat membahas kita itu paling sering itu di Aula Kare. Aula Kare yang sudah terbakar kan. Nah, samping gereja itu Aula Kare. Nah, itu bersejarah sebenarnya buat kita. Tempat kita membahas ADART, rancangan ADART-nya kita di situ, struktur pengurusnya bagaimana, itu semua kita bahas di situ. Itu terlibat mahasiswa, dosen, terlibat semua. Beberapa dosen kita membahas hal itu. Nah, di tahun 95 tepatnya di bulan Maret, kita adakanlah yang namanya bakti sosial dengan musyawarah besar. Kita adakan itu di hotel di Misiliana di tahun 95 di Misiliana ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu kan mubesnya. Mubes itu kita membahas semua karena kita pertama bagaimana kita membahas. Nah, di mubes akhirnya kita sepakat ADART-nya bagaimana, bentuk organisasinya apa. Kita mengambil bentuk organisasi kita mengambil nama Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik karena kita menganggap bahwa anggotanya itu kan semua sivitas akademika yang ada di dalam Politeknik, mau itu mahasiswa, dosen, staf itu mau dari administrasinya ya, mau itu tukang sapunya, semua yang OB-nya kan, itu anggota semua, tidak memandang siapa, karena kita keluarga. Itu kenapa kita mengambil nama Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik, bukan Persekutuan Mahasiswa Kristen Politeknik, karena keanggotaan kita itu lebih luas dari ini mahasiswa. Kalau Persekutuan Keluarga Mahasiswa Kristen Politeknik kan hanya mahasiswa yang masuk. Nah, sementara kalian tahu di ADART kita kan anggota itu berapa? Ada kan? Di situ dibahas. Nah, itu kenapa kita ambil dia Persekutuan Keluarga Kristen. Dan alumni itu kita itu alumni seperti saya kan, itu mantan anggota biasa yang sudah jadi anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu adalah mantan anggota biasa harusnya. Saya tidak tahu sekarang
apa ADART-nya bagaimana bunyinya kan tentang keanggotaan itu. Nah, sebenarnya awalnya kita itu anggota biasa itu anggota luar biasa itu mantan anggota biasa, baik itu alumni alumni yang lulus, alumni yang sudah DO, alumni yang mengundurkan diri, atau staf atau dosen yang sudah pindah, itu kan mantan kita semua, tapi tetap kita anggap mereka keluarga kita satu. Dan sebenarnya kalau menurut saya, menurut kita itu hari itu tidak ada dalam PKKP, sebenarnya kita tidak memakai istilah alumni. Anggota luar biasa kan, bukan anggota bilang alumni, karena kita bukan mantan anggota di sini. Kita mantan anggota biasa menjadi anggota luar biasa, tetap jadi anggota PKKP, tetap jadi keluarga dari PKKP. Nah, itu akhirnya kita di tahun 95 itu sudah kita tetapkan ADART, struktur organisasinya. Bagaimana dulu itu struktur organisasinya, kalau saya tidak salah KSB, ketua 1, ketua 2 turun, dan ada Dewan Penasehat. Sampai sekarang kan pasti ada Dewan Penasehat. Nah, setelah tapi itu hari logo kita belum ada. Itu belum ada logonya. Nanti ada setelah kita tugaskan yang namanya Kak Ignatius Manguma buatkan kita logo. Ignatius Manguma itu Teknik Energi 92. Nah, itu terpilih, kalau saya tidak salah itu hari pertama kita ada struktur yang rapi, itu yang terpilih jadi ketua, kalau saya tidak salah itu hari Yafet Lapondu. Sekretarisnya Bambang Purnama Somalinggi. Iya, kan? Benar nggak? Iya, betul. Yafet bersama sekretaris Bambang, terus ada bendahara. Bendaharanya Perli Lumoindong, iya. Istrinya Nati sekarang. Nah, itu yang pertama. Dan selanjutnya kita sudah tahu kan ceritanya sampai sekarang. Nah, itu berjalan dan itu pasti ada perubahan seiring dengan zamannya. Karena kita harus mengikuti zaman. Kapan kita tidak mengikuti zaman juga ya sudah tersingkir. Kenapa? Di zaman saya kita pertama ada di 95, pertama kita rapi itu beda dengan sekarang. Benar kan? Nah, itu aja sampai di situ. Dan banyak peristiwa setelahnya. Iya. Dan kita terbentuk sampai sekarang. Dan kerinduan kita salah satunya itu diakui di Politeknik kan. Iya, Pak. Dan di tahun berapa saya lupa ya, di tahun 2004-2005 kita sudah diakui kan di dalam sebagai pembina iman untuk mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, semua yang Kristennya. Nah, kakak dan adik-adik, kita telah mendengarkan penjelasan dari kakak Seth. Awal mulanya ya kak, dari tahun 87. Ya. 87 sampai tahun 93 pembentukan ADART-nya. 94. Iya, 94. Nah, sampai berdirinya sekarang PKKPN UP. 95 itu kan kita awal musyawarah besar pertama itu 95. Iya, 95. Dan bisa dilihat di sini ada di strukturnya. Ada ketua, sekretaris, bendahara sampai sekarang. Sudah berapa ya? Berapa kepengurusan ya dari 95 sampai sekarang? 30 kalau saya tidak salah ya. Kan tiap tahun. Setahun sekali. Iya. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan sebelumnya mengenai logo. Nah, di sini kita bisa lihat kakak dan adik-adik logo dari PKKPN UP. Tidak pernah berubah dari awal. Mungkin kurang jelas. Bagaimana? Jelas? Logo dari PKKPN UP. Nah, mungkin kakak bisa menjelaskan
mengenai logo ini, apakah ada sayembara sebelum diputuskan logonya atau tidak? Kita tidak ada sayembara. Di rapat umum anggota yang ditugaskan itu Ignatius Manguma untuk membuat logo. Tetapi di situ kan sudah ada awal ancang-ancangnya, logonya harus bagaimana, ini. Dia sudah diberikan dasarnya ini membuat logo, apa artinya nanti, makna-maknanya apa, semua ada di situ. Tidak ada sayembara, tetapi penugasan langsung dari rapat umum anggota buat Kak Ignatius Manguma buatkan kita logo. Nanti diputuskan di rapat umum selanjutnya logo itu di RUA di tahun 94. Kalau saya tidak salah ya, di 94 yang di si Amsal yang naik. Ini kan yang si siapa? Anda Febriola dengan Jeffrey kan itu pengurus terakhir sebelum kita punya ADRT. Ya. Dari tahun 93 sampai 95. Ya. Lanjut ke Kak Yapet dari tahun 95 sampai 96, lanjut ke Kak Amsal ya. Ya. 96 sampai 96. Ya, itu di Amsal nanti di RUA 96 itu baru kita putuskan diputuskan di RUA itu logonya. Logo yang dibuat nanti. Ya, serta makna-makna. Ya. Mungkin kakak bisa menjelaskan di sini, mungkin masih banyak orang yang bertanya apa sih artinya ini, dari ini, terus kenapa ada merpati? Ya, saya lupa sih sebenarnya merpati itu lambang apa di kita di umat Kristen itu. Merpati itu apa sebenarnya kan? Merpati kalau saya tidak salah ini mencakup, ini kan sudah nyata salib. Iya. Alfa dan Omega. Kalau saya tidak salah ini Alfa dan Omega. Awal, akhir, dan ora et labora. Dia kan ora et labora di bawah kan. Ora et labora itu berdoa dan bekerja. Karena saya lupa ingat. Cuman itu yang saya betul-betul ingat. Nah, burung merpati itu kan melambangkan apa di kita umat Kristen. Burung merpati itu sebenarnya maknanya luas, sebenarnya dalam. Dan kalau kita mau lihat ini gampang sekali kita maknai kan, Alfa Omega, salib, ora et labora dengan merpati. Itu dia melingkupi Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik. Nah, itu sih kalau soal logonya. Nah, kakak dan adik-adik, kita sudah membahas secara singkat mengenai awal berdirinya PKKPNUP. Nah, mungkin saya ingin mau bertanya dulu sama Kak Seth. Ya. Bagaimana pengalaman kepengurusannya Kak Seth selama di Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Anda? Mungkin pasti adalah suka dukanya. Pastilah ada Ya. kayak perbedaan pendapat lah. Betul, sering itu pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada, tantangannya itu pasti ada. Kita kan kuliah, tantangan utama kita adalah menjadi contoh. Lah, kalau kita pengurus persekutuan anak Kristen di dalam kita masuk di Politeknik itu apa sih sebenarnya? Apa maksudnya? Pasti kita bilang, saya masuk Politeknik ini. Padahal ada rencana Tuhan buat kita. Nah, rencana Tuhan buat kita itu apa? Ya, salah satunya itu kita jadi saksi. Saksi itu bukan bilang saya bersaksi bahwa baca firman apa semua. Bukan hanya itu. Saksi dalam perbuatan kita, tingkah laku kita sehari-hari. Contoh, kita jadi teladan dalam perkuliahan ya. Nilai kita bagus, jadi teladan di dalam. Itu kan sebagai salah satu bentuk kesaksian kita. Tepat waktu selesai. Cuman
saya sayangkan banyak yang banyak teman-teman juga kadang-kadang aktif tapi lupa bahwa mereka itu masuk politeknik itu belajar ya, kuliah. Kadang dilupa loh itu gara-gara aktif di PKKP. Kadang-kadang orang bilang demi pelayanan. Nggak bisa kayak gitu. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Jangan bilang pelayanan itu menghambat kalian kuliah. Justru pelayanan dengan kuliah itu harus seiring, sama-sama jalan. Kenapa? Kalian pelayanan, aktif pelayanan, tetapi kuliah kalian terbengkalai. Apakah ini bisa menjadi saksi? Bisa menjadi teladan? Bahkan ini merusak sebenarnya kalau menurut saya. Merusak apa? Merusak citra kita di persekutuan, bahwa gara-gara persekutuan. Orang tua saja bilang nanti, gara-gara kau ikut persekutuan kuliahmu hancur. Itu bukan salah persekutuan, tetapi salah kita maintain waktu. Nah, benar kan, maintain waktu. Contoh juga kalau kalian nanti kerja, maintain waktu. Maintain waktu yang penting. Itu sih sebenarnya pengalaman apa yang saya dapat dari di kepengurusan itu. Kita adu argumen ada. Ada. Zaman dulu itu mau ketemu susah. Terus ini sekarang orang berhubungan gampang. WA. Ini nanti kita rapat, ada meeting, ada briefing jam sekian, sudah selesai. Dulu saya dengan teman-teman, saya rasakan di kepanitiaan dengan di kepengurusan. Mau bikin kegiatan, pergi di TU, masuk. Kita nunggu jam sekian ya, di sini ya, oke. Nah, undangan pun kita masih undangan yang di print, pasang peta, bagi di mana? Koridor di GS apa semua? Iya. Ikutlah kebaktian Jumat, ikut ya kebaktian kebaktian dari rumah ke rumah untuk jurusan ini, ikut ya dikasih. Lalu itu kita sebetulnya itu vulgar banget, vulgar sekali itu kita ngasih undangan karena ini Pak tidak canggung. Ini ada undangan. Dengan keterbatasan fasilitas, motor untuk ngantar anak-anak dari mana? Dari waktu kita sudah pakai kare untuk ibadah kan, hari Jumat itu kadang anak-anak ada yang jemput pulang balik ngantar dari kampus ke kare. Nah, kan setelah itu kita kuliah lagi, diantar lagi masuk ke kare. Kadang bonceng 3, ada yang jalan kaki. Nah, kadang kita dari rumah ke rumah juga ibadah bagaimana. Nah, lebih parahnya lagi teman-teman, untuk membiayai itu tidak seperti sekarang. Kita itu kadang-kadang teman-teman itu untuk fotokopi saja kadang-kadang menyisihkan duitnya itu untuk untuk jajannya itu untuk fotokopi undangan semua untuk kegiatan culun istilahnya culun masing-masing kamu berapa sekarang kan udah ada teman-teman yang ada kerinduan untuk membantu rutin semua. Yang lalu kita kan masih merintis, masih jungkir balik, tapi ya itulah tantangan. Dan itu teman-teman seangkatan saya sudah merasakan hasilnya. Kenapa? Perjuangannya tanpa lelah semua dibentuk mentalnya sekarang sudah banyak yang dan sukses. Teman-teman membentuk karakter sebenarnya di situ, karakter. Nah, kalau kita ikut persekutuan, bentuklah karakter yang benar, jangan bentuk karakter yang menyalah-nyalahkan. Tadi penjelasan dari Kak Seth yang dimana tak
kami menjalankan pengurus. Masih Kak. Ada Pengurus, Kak. yang berkas kami dari forum, kami bagikan hari Jumat. Terus yang mungkin beda dengan sekarang ya, zaman sekarang itu kan banyak motor, jadi anak-anak sekarang bisa bawa motor sendiri. Dan dulu mungkin belum ada yang namanya bilang mau bisa nonton live di YouTube atau nggak Instagram atau ada. jadi untuk Handphone saja pun ada. jadi kalau contohnya teman-teman yang mungkin terbatas lah, kan kadang-kadang ada teman-teman yang waktunya terbatas, mungkin masuk jam 1, jadi mereka usahakan untuk ikut online. Ya, sekarang boleh, karena teknologi sudah ada kan. Iya, Ya, zamannya kami kan beda teknologi. Iya, Kak. Nah, motor saja 1-2. Iya. Keterbatasan ada berapa anggota kita sekarang ini banyak masuk banyak keluar. Maksud saya ada yang karena ada yang karena mengundurkan diri di tempat lain, karena itu ya pilihan berapa kan itu. Nah, sekarang kan enak. Iya. Dan mungkin tadi kakak bilang ada ibadah ini rutin tiap Bulan. rumah ya, Iya. atau apa? Kami tuh sudah tidak ada Kak. Sekarang itu di PKKPUP dia lebih ke kebaktian Jumat dan persekutuan doa. Kebaktian Jumat setiap hari Jumat dan persekutuan doa itu setiap hari Rabu. Ya, saya alami waktu saya jadi DP. Dan pertama masuk ke sekret ini, masuk waktu kita sewa kita zamannya minta sama Pak. Ini kayaknya. Ini Oh, ini berapa kan ya Kak? sama permasalahan. Ini Yunita Salomo. Ini dia kan sekretaris dia di sini. Itu baru. Ini uang ketua KSB-nya. Kan? Ya, kakak dan tadi sudah mendengarkan bagaimana pengalaman menarik dari kakak Seth selama dia menjadi pengurus di PKKPUP. Banyak suka duka, banyak tantangan, awalnya merintis, beda dengan kita sekarang yang melanjutkanlah kepengurusan ini. Nah, menurut kakak Seth, apa manfaat yang paling besar yang didapat saat bergabung di PKKPUP? Manfaat paling besar itu membentuk mental kita. Mental itu yang paling besar. Kenapa? Saya awalnya itu malu, tidak bisa bicara di depan umum apa semua, Iya. nggak bisa, Nggak pede. nggak pede. Nah, itu yang manfaat yang paling besar. Akhirnya saya berorganisasi, bisa ini dipercaya apa pengalaman itulah yang saya bawa di waktu saya masuk di dunia kerja sampai sekarang. Dan syukur sebelumnya saya dipercaya megang di Jawa Harasa di sini, tapi ya sekarang udah dipegang kembali Surabaya. Pengalaman mengkoordinir, memimpin itulah yang akan kita terapkan nanti kalau kita sudah bekerja. Kenapa? Dalam bekerja itu tim. Nah, kita di PKKP itu masuk pengurus kan tim. Kerja sama tim yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di dalam pekerjaan, itu semuanya kan butuh kerjasama semua. Tim, rumah tangga saja tim loh. Suami istri, anak, itu tim. Jadi kalau enggak ada yang mimpin apa semua yang mengarahkan kan nggak bisa. Itu pengalaman saya yang yang sangat bermanfaat ya, itu bagi saya nggak tahu yang lain karena itu beda-beda pengalamannya, beda-beda pengalaman. Dan mungkin banyak adik-adik yang sudah menuju kerja apa semua, akhirnya pengalaman itu. Dan satu lagi ini
alumni kita sekarang sudah banyak kan, sudah banyak yang memegang jabatan apa semua. Jadi informasi tentang pekerjaan itu banyak lah. Oh ini. Jadi berbagi pengalaman. Jangan malu untuk bertanya. Kami dulu mau bertanya sama siapa? Sekarang kan enak bisa bertanya sama ini, bagi pengalaman sama siapa, itu kan? Ya benar, betul. Contoh teman-teman di Papua kan sudah banyak yang jabatannya di atas. Nah, di Jawa juga ada berapa saya tahu. Di Sulawesi, di daerah Kendari sana juga ada. Seluruh Indonesia lah. Ya, bahkan ada di luar negeri. Bahkan sudah ada juga yang jadi pengusaha. Berapa banyak yang jadi pengusaha? Dan itu mantan pengurus loh. Itu pengalaman mereka yang mereka bawa kan, bukan aja aku gitu langsung lihat kayak itu. Pengalaman dari sini masuk kerja, pengalaman kerja di situ, akhirnya mereka harus kerja sama orang terus. Kapan bisa mandirinya dan kapan bisa saya bermanfaat lebih bagi orang. Makanya dia buat usaha untuk dia bisa bermanfaat lebih bagi orang lain, gitu kan? Itu kan? Saya secara pribadi juga Kak banyak pengalaman yang saya dapatkan selama di PKPP. Mungkin ya bilang contohnya mental lah, karakter yang awalnya tidak tahu apa-apa, kurang pede lah tampil di depan umum seperti ini. Selama saya gabung di PKKPP saya belajar seperti ini, dan saya juga bersyukur gabung di PKKPP karena di sini banyak alumni yang tadi Kakak jelaskan, sudah banyak seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi bagaimana kita sebagai pengurus anggota membangun relasi lah dengan kalangan alumni, mencari loker pekerjaan. Benar. Itu. Apalagi kalau kalian, alumni saudara saya sama-sama PKKP ini ada kontaknya mana? Ketemuan kan bisa itu berbagi pengalaman apa semua, bangun relasi, itu yang kita dapat. Karena kalau kita tidak diam-diam saja, saya yakin orang yang walaupun dia nilainya tinggi apa semua, tetapi dia tidak ada pengalaman dengan organisasi, memaintain waktu, memimpin, yakin saya dia akan di situ saja. Dan nanti banyak ini dari berbagai daerah kan, pulang ke daerahmu, pulang ke kampungmu atau kemana, dia bangun di sana juga, bangun aktif jangan setelah sini pulang ke kampung nggak aktif lagi di mana, di organisasi kerja. Padahal di sini kan kita dibentuk juga sama-sama dari apa yang bagus kita bawa untuk membangun gitu. Kalau kita mau berkembang. Ya, kakak dan adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dari asal mulanya menjadi PKKPUP, pengalaman-pengalaman dari Kakak Seth, terus manfaat-manfaat yang Kakak Seth dapatkan selama di PKKPUP, menjabat menjadi DP pertama, terus menjadi pengurus. Terus selanjutnya saya ingin bertanya sama Kak Seth, apa harapannya Kakak Seth ke depan untuk persekutuan kita PKKPUP? Harapan saya ini PKKP ini semakin berkembang, semakin ada manfaat untuk masyarakat sekitarnya, bukan hanya masyarakat kampus ya, masyarakat di mana PKKP itu berada. Itu yang saya harapkan, semakin berkembang, semakin terasa keberadaan PKKP untuk di masyarakat. Dan PKKP itu anggota kita sebagai anggota PKKP itu ya jadi saksi dalam apa? Perbuatan kita, jangan hanya dalam perkataan, tetapi perbuatan pun kita jadi saksi. Itu yang paling utama, karena ini
masyarakat Indonesia itu melihat kenyataan. Dia lihat dulu, baru dia ini. Nah, karena karakter kita di Indonesia itu, contoh kayak saya datang menjual, bos barang ini bagus, ini bisa bermanfaat buat ini gampang jual, ini bahan yang utuh. Giliran itu kan belum tentu dia mau ambil, karena dia belum lihat buktinya bahwa ini bisa nggak menghasilkan buat saya. Nah, itulah karakter kita di Indonesia, melihat bukti baru mau. Nah, itulah yang harus kita lakukan, bahwa kita membuktikan ini loh anggota PKKP bermanfaat bagi semua, bagi masyarakat di mana dia berada, mau di dunia di sekitaran lingkungannya, ini untuk anggota PKKP ya. PKKP di PKKP ini kita kan dibentuk PKKP semakin besar, karena kedepannya kan ya akan semakin besar dan besar lagi. Dan PKKP jangan redup, semakin menyala, semakin besar, dan semakin bermanfaat, dan semakin jadi saksi. Itu harapan saya. Ya, dari Kakak Sep menyatakan bahwa PKKP harus terus menyala dan jangan redup. Nah, sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kakak Sep. Terima kasih. Dan kakak dan adik-adik yang sudah menonton video podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.